Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kenalkan, nama saya Adam Kamil. Saya dari jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2017. Dengan ini saya akan menjelaskan materi tentang refrigerasi yang ada pada praktikum prestasi mesin pada modul refrigerasi. Nah, saya akan menjelaskan pertama tentang sejarah refrigerasi, terus tentang pengertian dan prinsip kerjanya. Setelah itu penjelasan diagram TS dan diagram pH. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan sejarah dari refrigerasi tersebut. Nah, refrigerasi adalah sebuah metode pengkondisian temperatur ruangan agar tetap berada di bawah temperatur lingkungan. Dan dengan kata lain, ruangan tersebut akan menjadi dingin guys. Sehingga refrigerasi dapat juga disebut dengan metode pendinginan. Nah, metode pendinginan ini akan berhasil dengan menggunakan bantuan zat refrigeran. Nah, zat refrigeran akan bertindak sebagai media penyerap dan pemindah panas dengan cara merubah fasanya. Nah, refrigeran ini adalah suatu zat yang mudah berubah fasanya dari cair menjadi uap dan sebaliknya apabila kondisi tekanan dan temperaturnya berubah. Nah, sejarah ini Frederick Tudor adalah orang pertama kali melakukan perdagangan es secara massal pada tahun 1806. Dia memotong es sendiri dari sungai Hudson serta Dunay Massachusetts untuk kemudian mengekspornya ke berbagai negara termasuk India guys. Namun sistem pendingin ini dimulai dari tahun 1805. Nah, pada 1805 ini Oliver Evans mendesain sistem refrigerasi dengan dasar sistem kompresi uap. Nah, ini adalah cikal bakal dari sejarah kompresi itu. Nah, namun desain alat ini tidak pernah dibuat. Pada tahun 1834 sistem refrigerasi kompresi uap pertama dibuat prototipe dan dipatenkan oleh Jacob Perkins. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1848, Alexander Twining membuat sistem pendingin yang sama dan dapat dikomersilkan pada tahun 1856 ini. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan pengertian dan prinsip kerja dari mesin refrigerasi. Nah, pengertiannya, refrigerasi adalah suatu proses penarikan kalor dari suatu benda ataupun ruangan ke lingkungan sehingga temperatur benda atau ruangan tersebut lebih rendah guys dari temperatur lingkungannya. Nah, sesuai dengan konsep kekekalan energi panas tidak dapat dimusnahkan tetapi dapat dipindahkan, sehingga refrigerasi selalu berhubungan dengan proses aliran panas dan perpindahan panas. Nah, prinsip refrigerasi adalah suatu proses penyerapan energi panas dari dalam ruangan yang tertutup lalu membuang panasnya keluar dari ruangan tersebut guys. Nah, selanjutnya tadi pengertian sejarah prinsip kerjanya udah. Sekarang yaitu saya akan menjelaskan diagram TS dan diagram pH dalam sistem refrigerasi. Nah, proses yang terjadi dua itu terjadi siklus-siklus pada kompresi uap tersebut. Nah, pertama saya akan menjelaskan yaitu proses pertama yaitu adalah proses kompresi. Nah, proses kompresi ini dilakukan oleh kompresor dan berlangsung secara isentropik. Nah, kondisi awal refrigeran pada saat masuk ke dalam kompresor adalah uap jenuh bertekanan rendah. Setelah mengalami kompresi refrigeran akan menjadi uap bertekanan tinggi. Karena proses ini berlangsung secara isentropik guys. Maka temperatur ke luar kompresor pun akan meningkat. Nah, proses yang kedua adalah proses kondensasi. Nah, proses kondensasi ini berlangsung di dalam kondensor karena tadi dibilang kondensasi. Nah, refrigeran yang bertekanan tinggi ini dan bertemperatur tinggi yang berasal dari kompresor akan membuang kalor sehingga fasenya berubah menjadi cair. Nah, hal ini berarti bahwa di dalam kondensor ini terjadi pertukaran kalor, guys, antara refrigeran dengan lingkungan udara. Sehingga panas berpindah dari refrigeran ke udara pendingin yang menyebabkan uap refrigeran menyembun menjadi cair, guys. Nah, proses yang ketiga adalah proses ekspansi. Proses ekspansi ini berlangsung secara isoentalpi bukan isentropik.
ya guys ya, isoentalpi. Nah, hal ini berarti tidak terjadi perubahan entalpi, tetapi terjadi adalah drop tekanan dan penurunan temperatur. Nah, proses penurunan temperatur ini dan proses penurunan tekanan terjadi pada katup ekspansi guys, yang berbentuk pipa kapiler atau orifice yang berfungsi untuk mengatur laju aliran refrigeran dan menurunkan tekanan. Nah, proses yang keempat yang terakhir adalah proses evaporasi. Proses evaporasi ini berlangsung secara isobar isotermal, tekanan konstan atau temperaturnya konstan di dalam evaporator. Panas dari dalam ruangan akan diserap oleh cairan refrigeran yang bertekanan rendah sehingga refrigeran itu berubah fasanya menjadi uap bertekanan rendah. Kondisi refrigeran saat masuk evaporator sebenarnya adalah udah menjadi campuran cair guys dan uap. Nah, itu adalah dari sebagian dari modul penjelasan dari modul refrigerasi guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.